Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPU Halim Paranakusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini Tuhan menganugerahkan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk memahami firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka hati pikiran kami. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di Kolose pasalnya yang ketiga ayat 18 hingga pasal 4 ayatnya yang pertama. Kolose pasal 3 ayat 18 hingga pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Tema renungan kita hari ini ialah keluarga Kristen, cerminan kasih Kristus. Saudara-saudara, keluarga adalah tempat pertama di mana seseorang belajar tentang kasih, kesabaran, tanggung jawab, dan pengorbanan. Bagi orang percaya, keluarga juga menjadi cermin kasih Kristus, tempat di mana Injil tidak hanya diberitakan dengan kata tetapi dengan tindakan nyata setiap hari. Dalam perjalanan kehidupan keluarga, terdapat kendala-kendala yang membuat kehidupan satu dengan yang lain mengalami ketidakharmonisan. Ada konflik, kekecewaan, dan kadang luka yang dalam. Bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut? Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 hingga pasal 4 ayat 1, Paulus memberi arahan konkret tentang peran masing-masing anggota keluarga agar hubungan satu dengan yang lain tidak saling menyakiti. Peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga menjadi sangat relevan disampaikan Rasul Paulus. Mulai dari istri diminta tunduk, berarti bersedia mendukung dan menghormati suami sebagaimana kepada Tuhan. Lalu suami dipanggil untuk mengasihi istri bukan sekedar sebagai kewajiban, melainkan kasih yang lembut, setia dan pengorbanan sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, dan anak-anak diajar untuk taat karena itu menyenangkan hati Tuhan, serta orang tua diingatkan untuk tidak membuat anak putus asa, melainkan mendidik dengan kasih dan pengertian. Bahkan hubungan kerja antara tuan dan hamba agar dilakukan dengan adil dan takut akan Tuhan. Semua hubungan dan peran dalam keluarga bertitik tolak pada kehidupan baru dalam Kristus. Kalau kita bisa perhatikan di ayat 1 sampai 17 di Kolose pasal 3. Artinya peran keluarga bukan sekedar struktur sosial, tetapi panggilan rohani yang mencerminkan kasih Allah. Kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban, penuh kesabaran, dan tidak memegahkan diri. Keluarga Kristen yang saling menghormati, mengampuni, melayani, dan menguatkan satu sama lain akan menjadi saksi hidup Injil di tengah masyarakat. Marilah kita hidup dalam kasih di tengah keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat hanya kepadamu ya Allah.
Firman-Mu yang menguatkan kami untuk saling mengasihi di tengah keluarga kami. Kami berdoa kiranya keluarga-keluarga Kristen terus menjadi keluarga yang harmonis, yang menerapkan kasih di tengah hubungan satu dengan yang lain, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dan orang yang bekerja di tengah keluarga. Kami percaya kami boleh ada dan hidup dalam satu keluarga karena kasih Tuhan. Bila di dalam tengah jemaat ada keluarga yang sedang mengalami krisis, sedang mengalami keretakan, dan kelihatan sulit dipulihkan, kami berdoa kiranya Tuhan mau datang menolong, menyapa dengan kasih Tuhan, memberkati mereka dan menolong mereka ya Tuhan. Bila dalam keadaan sakit, jemaat-Mu Tuhan sembuhkan. Dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan iman mereka. Dan menyerahkan anak-anak kami dalam tuntunan kasih Tuhan. Masa depan mereka, jodoh, dan cita-cita mereka. Inilah doa pengharapan kami ya Allah. Kami berdoa memohonkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil kami dalam hidup keluarga. Amin.